wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gua Andra dari Platinum Auto Workshop. Kali ini kita akan mereview hasil pengerjaan di cabang PAW Bukit Tinggi. Nah, mobilnya ini yaitu mobil yang dipakai untuk operasional, untuk ke kebun, dan mobil ini memang mobil niaga, tapi mobil ini akan kita perbaharui. Nah, bagaimana kondisi awal dan hasil jadi dari mobil ini? Kalian harus ikuti video ini sampai selesai. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu, di-like, komen, dan di-share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Stay tune. Oke, mobil yang akan kita modifikasi kali ini yaitu Mitsubishi Strada Triton. Ini yang double kabinnya. Kondisi awal dari mobil ini kemarin lumayan parah banget. Jadi mobil ini dipakai buat bawa motor, pergi balapan motor cross gitu, terus dibawa ke kebun ya. Keperluannya itu mobil dan fungsinya. Jadi mobil ini di bagian bagasinya itu kemarin udah pada bunyi-bunyi dan kleng-klengan las tiang-tiangnya itu udah pada patah semua. Nah, jadi seluruh bodinya itu dilapis dengan digital print dengan branding-brandingannya mereka. Oke, kita tahap awalnya yang pertama yang kita lakukan yaitu kita ngebuka semua digital printnya ini. Kita lihat kondisinya mana yang perlu kita perbaiki, perlu kita repair. Nah, kita temukan itu di bawah kap mesinnya ada bekas dempulan. Nah, bagian itu kan kita kerok nantinya. Nah, terus yang paling parah menurut gue itu di bagian bak belakangnya itu. Ada yang bekas kena tabrak, terus bagian pintu bagasi bagian belakangnya itu udah hancur banget. Dan di bagian bagasinya itu yang benar-benar harus kita perhatikan banget, baik dari segi pengetokan segala macam, dan itu benar-benar harus di setel banget. Kita bongkar-bongkar dulu nih bagian-bagian interiornya, di bagian bempernya kita lepas semua, bagian stiker tadi juga udah dilepas semua. Baru kita lanjutkan proses selanjutnya, kita setel dulu bagian bodinya, mana yang perlu dilas, mana yang perlu diganti, mana yang perlu diketok lagi. Kita akan lanjutkan proses selanjutnya, guys. Nah, John, gua ada produk terbaru merchandise keluaran dari Platinum Auto Workshop yang kita namakan Pauthentic. Ada beberapa artikel yang baru kita keluarkan dan setelah ini kita akan meluncing lagi beberapa artikel baru. Model yang pertama akan kita unjukkan kepada kalian yaitu ini model yang pertama, ini berbahan katun 20S dengan sablonnya plastisol. Desain belakangnya seperti ini, kita mengusung Ioniq yang kita modifikasi dan brand body kit yang kita punya yaitu Choga Body Kit. Kalian bisa lihat sendiri modelnya keren banget. Nah, tampilan depannya seperti ini. Modelnya simple banget dan kualitas bahannya juga oke banget. Nah, untuk desain yang seperti ini ada dua warna yang gue keluarkan, yaitu berwarna hitam. Nah, untuk desain gambarnya sama dengan warnanya yang berbeda dan bahannya juga sama katun 20S. Nah, buat kalian yang minat dengan baju-baju ini nanti gue cantumkan link pembeliannya di deskripsi. Nah, ini tipografi dengan ada gambar dolar dengan tulisan Pauthentic. Nah, untuk desain depannya simple dengan warna ini warna hitam dan tulisannya ini berwarna abu-abu. Untuk sablonnya sama plastisol. Untuk kualitas dengan harga yang terjangkau, dan ini menurut gue keren. Kalau kalian nggak beli baju ini, gue rasa rugi karena ini limited edition ya. Tungguin untuk artikel-artikel selanjutnya. Kita bakal banyak rilis celana, goodie bag, hoodie, celana pendek, topi, pokoknya banyak deh. Kalian harus beli ini baju. Nggak cuma di sisi eksteriornya aja mobil ini udah mulai kusut ya. Bagian interiornya juga udah mulai pada mangap-mangap. Jadi si joknya ini itu dibikin kayak sofa rumah gitu. Kalian bisa bayangin yang ada kancing-kancingnya, terus warnanya coklat, sampai plafon-plafonnya udah kayak kasur kapas yang zaman dulu. Nah, sisi interior nanti juga kita akan sentuh, kita akan perbaiki lagi. Kemudian kita fokuskan dulu di bagian eksteriornya dulu. Setelah kita selesai setel semua body-bodinya, semua bagiannya udah aman banget, baru kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu kita akan melakukan pengerokan di bagian-bagian yang tertentu aja. Karena mobil ini masih banyak bagiannya itu masih cat asli. Jadi menurut gua sayang aja ya kita kerok semuanya. Jadi di bagian yang mana pernah udah disol, pernah dicat, nah itu aja yang akan kita
kerok. Setelah itu baru kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu menaikkan epoksi yang mengandung etching primer di mobil Strada ini. Setelah itu kita diamkan selama 2 atau sampai 3 hari supaya benar-benar keringnya benar-benar maksimal banget. Baru kita lanjutkan proses selanjutnya, menaikkan epoksi yang pertama untuk mobil Triton ini. Lanjut proses selanjutnya, yaitu proses pendempulan. Nah, untuk pendempulan ini kita pilih-pilih aja ya, nggak rata di keseluruhan bagian bodinya. Nah, karena bodinya ini lumayan cukup parah, jadi dempulnya mungkin agak sedikit tebal daripada itu, tapi nggak tebal-tebal banget. Kita menggunakan dempul yang kualitasnya juga baik, daya tahannya, jadi benar-benar bisa untuk jangka waktu yang lama. Oke, kita lanjutkan proses selanjutnya. Setelah menaikkan dempulnya, kita amplas lagi, kita setel lagi, kita pastikan benar-benar rata banget dempulnya. Baru kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu menaikkan epoksi yang kedua untuk Triton ini, guys. Dan kita akan lanjut proses selanjutnya, yaitu kita akan menaikkan warna dasar dari Strada ini. Nah, untuk sebelum menaikkan warna dasar itu kita harus memastikan dulu nih apa warna yang akan kita naikkan. Kemarin gue sempat konsultasi dengan ownernya, tapi ownernya menyerahkan kepada kita apa yang cocok untuk mobil Strada ini. Akhirnya gue memutuskan warna untuk Strada ini biar nggak terlalu bosen dan kesan-kesan altonya itu masih menonjol. Karena kalau kita tetap menaikkan warna hitam, itu menurut gua perawatan dari segi warna hitam dengan kondisi pemakaian mobilnya itu sangat nggak cocok banget. Jadi akhirnya gue memutuskan warna yang akan kita naikkan yaitu berwarna Nardo Grey. Selesai proses menaikkan warna asli dan pernis atau clear coatnya selesai, kita lakukan proses finishing. Nah, sebelum proses finishing itu kita diamkan mobil ini selama 2 minggu. Jadi benar-benar kering maksimal, baru kita lakukan proses pemolesan, pemasangan. Nah, seperti gue bilang di awal tadi, untuk mobil ini interiornya udah mulai kusut banget dan untuk modelnya udah cukup ketinggalan. Nah, kita memutuskan untuk mengganti seluruh bagian interior. Interior itu sebelumnya udah dilapis ya. Jadi bagian dashboardnya itu nggak dicat tapi dilapis dengan bahan kulit. Lemnya itu udah mulai ngeletek. Jadi di bagian-bagian panelnya itu udah nggak bisa klop banget. Jadi kita putuskan untuk mengganti semua bagian sisi interior, baik dari sisi plafon, dashboard, joknya, karpet, door trim, semuanya kita perbaharui. Dan gua memutuskan untuk mengganti semuanya berwarna hitam. Bagian plafon kita lapis lagi. Nah, bagian dashboard kalau menurut gua kalau dilapis, jadi bahannya itu ya jadi bakalan tebel ya. Karena sama kejadiannya dengan warna coklat itu tadi, si panel AC, panel head unitnya itu jadi nggak bisa rapet. Kita putuskan untuk merepaint khusus bagian dashboardnya aja. Nah, untuk bagian yang lain-lainnya baru kita lapis dengan bahan kulit semi sintetis, baik dari segi jok, karpet, plafon, dan lain-lainnya, guys.
setelah selesai proses poles-poles, finishing, pasang-pasang, interiornya juga sudah terpasang semua. Di bagian velgnya yang kemarin awalnya berwarna two-tone, akhirnya gue putuskan untuk berwarna hitam full aja ya. Jadi kesan garang, kesan jantannya itu terlihat. Jadi dengan menggunakan ban MT dipadukan dengan warna Nardo Grey ini dan warna velgnya warna hitam, menurut gue keren banget. Jadi mobil ini terlihat simple, mobilnya klimis, rapi, interiornya juga udah rapi. Nah, di bagian headlampnya itu kemarin ownernya bilang pencahayaannya agak kurang bagus, jadi akhirnya kita memutuskan mengganti atau memasang proyektor di bagian headlampnya itu. Nah, kemudian di bagian dalam si lampu itu udah mulai agak menguning, ada karatan. Jadi karena proyektor itu udah nggak membutuhkan si batok lampunya itu, jadi kita cat aja berwarna hitam. Paduan warna hitam dan Nardo Grey ini menurut gua cocok banget. Alhamdulillah ownernya puas dengan warnanya, dengan desainnya semuanya, nggak terlalu banyak ribet. Nah, bagaimana menurut kalian hasil dari modifikasi Mitsubishi Triton Strada ini yang udah diganti warnanya, yang kondisi awalnya bisa kita lihat sendiri udah lumayan hancur ya. Tapi dengan sentuhan dari tim Platinum Auto Workshop, mobil ini menurut gue udah keren banget. Oke, kalian bisa bantu-bantu isi di kolom komentar bagaimana menurut kalian, dan kalian bantu support channel ini, bantu subscribe, bantu share ke teman-teman kalian, biar kita makin semangat lagi, biar makin mendunia lagi. Oke, gua rasa cukup dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Platinum Auto Workshop, One Stop Modification. Wassalam and see ya. Tes mic. Kita lanjut proses selanjutnya, yaitu kita akan menaikkan warna asli dari